pembahasan tentang materi yang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia, yaitu konstitusi dan hak asasi manusia. Disimak ya. Konstitusi dan hak asasi manusia. Terminologi konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constitution, yang berarti seluruh peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut U.C. Pranawijaya, pakar hukum tata negara, konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas, konstitusi mencakup segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Organik, peraturan perundangan lainnya, maupun kebiasaan atau konvensi. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi diartikan Undang-Undang Dasar saja. Pada hakikatnya, konstitusi merupakan hukum dasar bagi perundang-undangan yang ada. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, ditandai dengan adanya fungsi yang khas dari Undang-Undang Dasar, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Sebab itu diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Konsep perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi kemudian dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Pentingnya jaminan konstitusi atas hak asasi manusia membuktikan komitmen atas sebuah kehidupan demokratis dalam payung negara hukum. Keterjaminan hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundangan secara lebih baik akan membuat peluang besar bagi terwujudnya penegakan hukum dan hak asasi manusia secara bertanggung jawab dan berkeadilan. Dalam hal muatan konstitusi, J.G. Steinbeck menggambarkan apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi, yang mana berisi 3 hal pokok, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, diterapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dari ketiga hal pokok tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia menjadi muatan konstitusi yang utama di samping susunan ketatanegaraan yang lainnya. Negara berdasarkan konstitusi mengandung 2 makna. Pertama, pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan masyarakat. Kedua, jaminan-jaminan hukum atas hak asasi manusia, baik hak sipil atau pribadi, hak politik, maupun hak sosial atau berkelompok. Hubungan antara peran negara atau pemerintahan dengan hak-hak warga negara tersebut akan melahirkan berbagai asas atau kaidah yang membatasi wewenang dan kewajiban negara dalam pergaulan masyarakat di satu pihak, dan juga hak kewajiban yang harus dijamin serta dipikul warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di pihak lain. Muatan hak asasi manusia dalam konstitusi di Indonesia. Alami 5 kali periode perubahan konstitusi, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RI 1949, UUD 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan terakhir Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Perubahan tersebut memiliki pengaruh juga terhadap hak asasi manusia. Dilihat dari sisi sejarahnya, perumusan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada saat sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada 15 Juli 1945.
Dalam sidang tersebut terdapat perbedaan tentang perlu tidaknya pengaturan tentang hak asasi manusia dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak bisa dibayangkan betapa represifnya penguasa dan kekuasaan yang dijalankan apabila Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat pasal-pasal yang mengatur asasi manusia. Patut diapresiasi bahwa pendiri bangsa Indonesia telah berhasil memformulasikan sebuah tatanan kehidupan nasional berikut jaminan atas HAM sebelum masyarakat internasional merumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM PBB pada 10 Desember 1948. Berikut merupakan muatan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdiri dari Konstitusi RI 1949 memuat lebih banyak pasal-pasal tentang HAM dibanding dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Konstitusi RI 1949, pengaturan HAM terdapat dalam bagian 5 yang berjudul Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Selain itu, Konstitusi RI mengatur juga kewajiban asasi negara dalam hubungannya dengan upaya penegakan HAM pada bagian 6 Asas-asas dasar. Berikut adalah profil hak asasi manusia dalam Konstitusi RI 1949. Selain itu, Konstitusi RI juga mengatur hak warga negara atau penduduk, seperti yang terdapat dalam Hak Asasi Manusia di dalam Konstitusi RI 1949 menempati posisi penting yang menunjukkan terdapatnya sebuah jaminan dan perlindungan yang ideal. Yamin mengatakan bahwa Konstitusi RI dan Konstitusi RI 1950 adalah satu-satunya dari sekian banyak konstitusi di dunia yang berhasil mengadopsi muatan UDHR atau DUHAM dalam sebuah konstitusi. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah perubahan atas Konstitusi RI 1949. Menurut Supomo, terdapat 3 perbedaan mendasar Konstitusi RI 1949 dengan UUDS 1950 dalam hal penegasannya perihal HAM. Yang pertama, pernyataan meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan. Yang kedua, perihal hak berdemonstrasi dan hak mogok. Yang ketiga, pengadopsian dasar perekonomian. Berikut adalah profil hak asasi manusia dalam UUDS 1950.
Materi muatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengalami perubahan apapun. Meskipun diakui materi muatan tersebut sangat sumir, namun kehendak dekrit mengakibatkan secara serta-merta apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada saat pertama kali berlaku sejak proklamasi kemerdekaan sepenuhnya menjadi berlaku kembali sejak 5 Juli 1959. Dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perubahan yang signifikan dalam muatan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dijadikan satu bab tersendiri, yaitu bab 10A mengenai hak asasi manusia, dengan 10 pasal. Pasal 28A sampai J. Selain itu, materi muatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua juga masih dapat ditemukan pada ketentuan pasal-pasal lainnya, seperti pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Berikut merupakan materi muatan hak asasi manusia dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Setelah konstitusi yang diamandemen memasukkan ketentuan hak asasi manusia, ketentuan hak asasi manusia kemudian menjadi ketentuan organik yang terdapat dalam Konstitusi Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi pengaturan lebih rinci mengenai pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang tersebut dilandasi oleh asas-asas yang menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan, menegaskan prinsip non-diskriminasi, dan jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini meliputi hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan diri, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak. Junjung tinggi hak asasi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.